Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hartati, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar ada 5, yaitu yang pertama, learning disorder, bisa disebut dengan kekacauan belajar. Kedua, learning disvocation, bisa disebut dengan gangguan belajar. Ketiga, underachiever, bisa disebut dengan prestasi belajar yang rendah. Keempat, slow learner, bisa disebut dengan lambat belajar. Yang terakhir, learning disabilities, bisa disebut dengan ketidakmampuan untuk belajar. Faktor penyebab masalah belajar. Ada 2 faktor penyebab masalah belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu ciri khas atau karakteristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan ajar, rasa percaya diri, kebiasaan belajar, tingkat kecerdasan rendah, kesehatan, gangguan fungsi alat indera, dan alat perseptual. Yang kedua, faktor eksternal, guru, keluarga atau rumah, lingkungan sosial atau teman sebaya, kurikulum sekolah, sarana, dan prasarana. Langkah-langkah penanggulangan masalah belajar. Ada 7 langkah-langkah masalah dalam belajar. Yang pertama, perhatikan mood. Yang kedua, siapkan ruang belajar. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya. Yang keenam, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan. Yang terakhir, memperkirakan alternatif pertolongan. Gejala siswa yang mengalami kesulitan belajar. Berikut adalah gejala dalam kesulitan belajar. Pertama, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Ketiga, lambat melaksanakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan soal-soal latihan. Keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura dusta. Terakhir, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih.